dari kelompok 5 praktikum biologi akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Margareta Aurelia Jumalud. Saya Seriana Oktavianica Siswanto. Saya Maria Angelina Rajo. Saya Juan Durman. Saya Nail Zaharu. Dan saya Ana Maria Gayatri Krisma Wardani. Selamat menyaksikan. Dadah! Tentunya pada bab kali ini kami akan membahas materi yang sangat penting, yaitu berkaitan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, terlebih pada tumbuhan. Yang pertama, kita perlu mengetahui perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan di sini dimaksud dengan penambahan ukuran, baik penambahan tinggi batang, pemanjangan akar, dan juga berkaitan dengan hal-hal yang dapat diukur. Lalu, bagaimana dengan perkembangan? Perkembangan pada tumbuhan dimaksudkan dengan pematangan fungsi organ dari suatu tumbuhan. Sekian saja dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, jadi pada hari ini kami telah melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana objek kami yaitu tumbuhan kacang hijau yang dimasukkan di dalam suatu wadah dan dibungkus oleh kapas yang sudah dicelupkan oleh air. Sekian saja, terima kasih. Nah baik, tujuan dari praktikum kami pada hari ini yaitu agar dapat mengamati dan dapat mengetahui bagaimana jika kacang hijau ditaruh di dalam kapas, kemudian apakah dia akan tumbuh di daerah yang gelap atau di daerah yang terang. Oke teman-teman, bisa kita lihat di sini bahwa pertumbuhan di tempat gelap itu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan yang ada di tempat terang. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pengamatan kacang hijau media kapas. Kami amati dari hari pertama hingga hari ke-7, kami dapat melihat banyak perubahan pada tinggi dari kacang hijau. Pada hari pertama kita melakukan praktikum, tidak mengalami perubahan apa-apa. Pada hari kedua, pada gelas kedua di tempat yang terang mengalami perubahan, yaitu tingginya bertambah menjadi 0,2 cm. Begitu pula di tempat yang gelap, pada gelas kedua mengalami perubahan menjadi 0,2 cm. Pada hari ketiga, gelas pertama di tempat yang terang bertambah tinggi menjadi 0,1 cm. Sedangkan gelas kedua di tempat yang terang mengalami perubahan 0,3 cm. Gelas pertama di tempat yang gelap menjadi 0,3 cm, dan gelas kedua di tempat yang gelap menjadi 0,5 cm. Pada hari keempat, gelas pertama di tempat yang terang bertambah tinggi menjadi 0,2 cm, dan gelas kedua di tempat yang terang menjadi 0,4 cm. Gelas pertama di tempat yang gelap tidak mengalami perubahan, tetap 0,3 cm, begitu pula pada gelas kedua, tetap 0,5 cm. Pada hari kelima, kami tidak melakukan pengamatan. Pada hari keenam, gelas pertama pada tempat yang terang mengalami perubahan dari 0,2 cm pada hari keempat, dan pada hari keenam mengalami perubahan 0,4 cm. Begitu pula pada gelas kedua, mengalami perubahan 0,6 cm. Pada tempat yang gelap, gelas pertama mengalami perubahan menjadi 0,4 cm, sedangkan gelas kedua menjadi 0,8 cm. Dan pada hari ketujuh,
Gelas pertama di tempat yang terang mengalami perubahan 0,5 cm, sedangkan gelas kedua menjadi tetap 0,6 cm. Pada gelas pertama di tempat yang gelap bertambah menjadi 0,6 cm, dan gelas kedua pada tempat yang gelap menjadi 1 cm. Jadi teman-teman, itu hasil pengamatan kacang hijau yang kita tanam menggunakan media kapas. Saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kacang hijau tidak bertumbuh atau bahkan mati. Yang pertama itu, kalau di tempat yang terang, yang langsung berinteraksi dengan matahari, biasanya itu faktornya itu adalah panas yang terlalu tinggi, suhu panas yang terlalu tinggi, sehingga kacang hijaunya bisa mati. Sedangkan di tempat yang gelap, tempatnya terlalu gelap, itu dapat membuat kacang hijau juga tidak mendapatkan nutrisi sehingga dia juga akan mati. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan, di mana dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kacang hijau, di mana kita lihat perbedaan tumbuhan yang tumbuh di luar ruangan dan juga di dalam ruangan. Atau dia juga mengalami etiolasi, itu tadi pertumbuhannya jauh lebih cepat dan juga tinggi karena hormon auksinnya itu aktif tanpa cahaya. Namun, dia itu batangnya itu tidak kuat dan juga daunnya itu berwarna kuning pucat karena tidak bisa berfotosintesis. Terus, sedangkan tanaman yang di luar ruangan, dia itu memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, tetapi dia itu memiliki batang yang sangat kuat, kokoh, dan daunnya juga itu berwarna hijau segar karena fotosintesisnya itu berjalan dengan sangat lancar dan baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cahaya matahari memang dia memperlambat pertumbuhan batang, tetapi sangat dibutuhkan agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan juga sempurna. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.